Hai guys, welcome back to Cio Cilinggam Channel. Guys, pernah denger nggak? Ada satu pernyataan yang bilang bahwa cewek itu ribet, cewek itu banyak maunya. Nah, itu bisa salah, bisa bener sih ya, tergantung kita nanya ke siapa. Kalau kita nanya ke cewek, apakah cewek itu ribet? Bisa aja dia bilang, enggak, aku nggak ribet, cewek itu nggak ribet. Tapi kalau misalnya kita tanya cowok, bisa aja dia bilang, iya benar, cewek itu ribet gitu. Kenapa aku nanya ini, teman-teman? Karena di dalam bahasa Inggris sendiri ada tiga penamaan untuk menunjukkan status seorang wanita. Apakah dia udah menikah atau belum? Nah, seharusnya kan dua aja ya, udah menikah atau belum gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris sendiri ada tiga. Nah, satunya itu dipergunakan untuk apa? Kita mau bahas di video ini ya. Ini dia teman-teman, ketiga penamaan tadi. Yang pertama MRS, dibacanya Mrs. Yang kedua Miss. Yang ketiga tulisannya MS, juga dibaca Miss. Perbedaannya apa dan cara penggunaannya gimana? Kita langsung ya tonton video ini. Oke, yang pertama teman-teman, ini ada MRS, dibacanya dengan Mrs. Nah, Mrs ini dipergunakan untuk wanita yang sudah menikah. Ya, Mrs dipergunakan untuk wanita yang sudah menikah. Misalnya kita lihat contohnya ya, kita sebut nama artis yang kita udah kenal. Kita tahu yang udah menikah, misalnya Mrs. Sandra Dewi, terus Mrs. Salah satu yang paling populer misalnya Mbak Gigi, Mrs. Gigi gitu ya. Terus yang satu lagi contoh ya, Mrs. Chelsea Olivia gitu. Nah, MRS Mrs. itu dipakai untuk yang sudah menikah, untuk wanita yang sudah menikah. Nah, yang kedua teman-teman, ini Miss, penggunaannya adalah kebalikan dari yang nomor satu, kebalikan dari Mrs. Nah, Miss ini penggunaannya untuk wanita yang belum menikah gitu. Nah, misalnya artis lagi kita ambil contohnya ya, Miss Prilly. Terus yang jadi jubir di G20 ada Miss Maudy Ayunda. Nah, satu lagi penyanyi kali ya, Miss Tiara Andini. Oke, gampang ya teman-teman, kalau Mrs. itu yang sudah menikah, sementara yang Miss ini yang belum menikah. Dua-duanya untuk menunjukkan status seorang wanita. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yang ketiga MS, dibacanya juga dengan Miss. Ini penggunaannya untuk apa ya? Kalau MRS itu untuk yang udah menikah, kalau Miss itu yang belum menikah. Kalau yang ini untuk apa? Nah teman-teman, uniknya MS ini bisa dipergunakan untuk yang sudah menikah atau yang belum gitu. MS bisa dipergunakan untuk yang sudah atau belum menikah. Jadi misalnya kayak contoh yang di awal tadi kan Sandra Dewi tadi ya, Mrs. Sandra. Nah, Mbak Sandra Dewinya bisa menggunakan MRS, bisa juga menggunakan MS. Jadi ini benar dua-duanya. Mrs. Sandra Dewi gitu dia pakai benar, atau dia mau pakai yang ini, Miss Sandra Dewi juga benar gitu. Jadi bebas mau pakai yang mana. Atau salah satu tadi contohnya Mbak Gigi ya, bisa juga dipakai dengan Mrs. Nagita, benar karena dia udah menikah. Atau kalau mau dipakai ini juga bisa, jadi Miss Nagita, dua-duanya benar gitu. Atau juga contoh yang tadi kayak Miss Maudy Ayunda ya, Miss Maudy benar karena dia belum menikah. Atau dia mau pakai yang ini juga bisa, Miss Maudy yang MS aja. Nah, satu lagi contohnya tadi Tiara ya, Miss Tiara bisa, ini benar karena memang dipergunakan untuk yang belum menikah. Atau kalau dia mau pakai MS juga bisa, Miss Tiara. Dua-duanya benar ya, Miss Tiara begini benar, yang kayak gini juga benar. Ya, gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau untuk cowok gimana? Ada perbedaan nggak untuk yang sudah atau belum menikah? Gampangnya teman-teman, sama, dua-duanya sama. Mau dia yang udah menikah, Mister,
atau yang belum menikah pun Mister gitu, jadi gampang gitu ingatnya. Oke teman-teman, mungkin ini ya salah satu contoh atau kenyataan yang menunjukkan bahwa cowok itu jauh lebih simple dari cewek. Karena untuk penamaan sendiri cowok hanya butuh satu, tapi kalau untuk cewek tadi butuh tiga, ada tiga. Oke, sekian ya teman-teman pelajaran kita hari ini. Kalau misalnya masih ada yang mau menanyakan sesuatu, boleh ditulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe dan ditekan tanda loncengnya biar nanti materi-materi berikutnya teman-teman gak ketinggalan. Thank you teman-teman buat hari ini. See you!